Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang sikap taat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan Quran surah Luqman ayat ke-13 sampai ayat ke-17. Kita baca ayatnya sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Saya ulangi lagi bacaannya dari awal. Silahkan kita baca ayat ini bersama-sama ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Oke, kita ulangi lagi bacaan yang terakhir kalinya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Sekarang kita sama-sama lihat bagaimana terjemahan ayat ini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Ini ketika seorang ayah sedang
memberi nasihat kepada anaknya, ya. Misalkan ayah kita lagi berpender memberi nasihat kepada kita di bawah pohon para, misalkan, "Oh anakku, unang," misalkan kalau pakai bahasa kita ya, "Unang, utuh, janganlah ikam mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini sama dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Hal yang pertama diwasiatkan kepada manusia adalah jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Ya kan? Kalau yang tadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu tidak menyembah sesuatu kecuali Dia. Ya kan? Di sini juga Luqman berkata kepada anaknya, "Oh anakku, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Kejahatan terbesar yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya adalah mempersekutukan Tuhannya. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu dan kepada bapaknya. Kenapa kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ketika umur sebulan, mamanya mulai mual-mual, ya. Ketika mengandung umur 3 bulan, mual-mualnya bertambah banyak. Sudah kada enak mau cium makanan ini, mau cium parfum ini, udah nggak enak, gitu kan. Lemahnya bertambah-tambah, wahnan ala wahn, ya. Ketika umur 7 bulan, posisi guring sudah kada nyaman, ya. Ini yang para siswi, ya, calon-calon ibu pasti akan merasakan seperti itu. Ketika umur sebulan mengandung, umur 2 bulan, pasti semakin kada nyaman, ya kan? Lemahnya makin bertambah-tambah. Apalagi udah mulai 8 bulan, sudah mulai jalan ngalih, perut sudah buncit, gitu kan, tulang belakang sudah agak bengkok, gitu kan, mau jalan jauh capek, gitu. Nah, belum lagi pikiran yang di umur 9 bulan, pikirannya juga bertambah-tambah, bikin lemah. Kayak apa anakku kena, kayak apa saat aku melahirkan, sehatkah aku, sehatkah anakku. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada anakku kena yang mau lahir. Perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu seperti perjuangan antara hidup dan mati. Makanya dari itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ibunya sudah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Belum lagi si anak, misalkan si anak cowok nih yang kuat-kuat, ketika masih bayi suka nendang-nendang perut ibunya, tambah lagi tidur tendang seperti ini, miring ke kiri, tindang di kiri, miring ke kanan, ditendang lagi ke kanan dalam perut. Nah, itu tambah gak enak orang tuanya di dalam perut. Tapi orang tuanya, khususnya ibunya, itu tetap sayang kepada si anak. Oleh karena itu engkau harus bersyukur kepadaku, kata Allah, anishkurli wali walidai, dan juga kepada orang tuamu. Terima kasih. Adakah yang sudah pernah terima kasih kepada orang tuanya? Terima kasih malah sudah melahirkan ulun. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan terima kasih ketika orang tuanya ulang tahun saja di media sosial. Mabruk umiku, ketika nulis status itu dia nggak mau bantu orang tuanya basuh-basuh piring. Nah, itu salah gitu. Ketika di medsos suka mengucapkan terima kasih wanita terhebatku gitu. Tapi ketika di dalam kamar dia nggak bisa beresin kamarnya sendiri, minta bantuan ibunya. Ya, itu harus kita rubah pelan-pelan, ya. Ilaiyal masir, kepadakulah kamu semua akan kembali, kata Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, fala tuti'huma, janganlah engkau mematuhi keduanya, ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini hal yang unik loh. Ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan kemusyrikan, misalkan tunah ada pohon keramat yang dulu dipuja-puja oleh kai kita, oleh leluhur kita, tolong pang ikam bersihi, minta di situ, berdoa di bawah pohon itu, ya kan, beri sesajen
sembelih ayam di bawah pohon itu, penunggunya ada, penunggunya keramat, itu sesuatu kesyirikan kan. Tapi ketika orang tua kita menyuruh kita seperti itu, fala tuti'huma, jangan engkau taati hal tersebut. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, tetapi tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua, ya kan? Walaupun orang tua kita nyuruh kita melakukan hal-hal yang buruk, menyuruh kita melakukan kesyirikan, menyuruh kita melakukan maksiat, kita jangan lakukan itu, tetapi kita tetap harus hormat dan patuh kepada orang tua jika itu tidak melanggar perintah-perintah Allah, ya. Unak tuh nah ada anak haji anu tuh orangnya bungas kempacaran gini naon itu, ya kan. Nah, itu kemaksiatan dan jangan ditaati, tetapi kita tetap harus mempergauli kedua orang tua kita dengan hormat dan taat. Misalkan orang tua kita nyuruh kita nyembah pohon, ya jangan ditaati. Tapi ketika orang tua kita di lain waktu nyuruh kita beli uyah ke warung sebelah, ya tetap harus ditaati. Ini sama kasusnya jika seseorang anak berbeda agama dengan kedua orang tuanya. Misalkan kedua orang tuanya beragama Nasrani dan si anak beragama Islam. Terus bagaimana sikap seorang anak tersebut kepada orang tuanya? Seperti ini, jika orang tuanya memerintahkan untuk menyembah sesembahan yang sama dengan kedua orang tuanya, maka dia wajib untuk tidak taat kepada orang tuanya, wajib untuk menjauhi hal tersebut. Tetapi ketika keduanya menyuruh kepada sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dia wajib untuk taat. Misalkan orang tua kita beragama Nasrani, kita beragama Islam. Nah, ketika kita bertemu dengan kedua orang tua kita tetap wajib untuk cium tangan kepada mereka berdua, walaupun berbeda agama. Jangan sampai hanya karena berbeda agama, apa yang disuruh oleh orang tua kita tolak, itu salah. Kita harus tetap berbuat baik dan taat kepada orang tua kita jika itu tidak melanggar hukum-hukum Islam. Kita hanya boleh menolak taat jika itu berkaitan dengan hukum Islam, tapi di luar itu kita wajib taat dan hormat kepada orang tua, apalagi jika orang tuanya sudah sepuh. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya, wahai anakku, kembali kata Luqman, indakum mithqala habbatin min khardalin fataqu fi sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Jika ada perbuatan sekecil biji sawi yang kita lakukan, baik itu di tengah padang pasir atau di dalam hutan sekalipun, ya'ti bihallah, Allah pasti akan tahu. Allah pasti akan membalas hal tersebut. Sekecil perbuatan jahat yang kita lakukan, ya, terutama kepada orang tua, Allah akan balas itu. Sekecil perbuatan baik yang kita berikan kepada orang tua, Allah pasti akan membalas itu. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang menelantarkan kedua orang tuanya. Salah satu kunci kesuksesan yang harus kita lakukan yaitu adalah taat kepada kedua orang tua. Doa yang paling cepat sampai ke hadapan Allah yaitu adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Jadi jangan remehkan ya. Ketika kalian mau berangkat ke sekolah, cium tangan kedua orang tua kalian, bilang ke mereka, "Ma, Bah, doakan ulun supaya ulun bisa sukses. Doakan ulun supaya ilmu hari ini yang diajarkan oleh para guru bisa masuk ke kepala ulun." Sampai di sekolah cium tangan guru kalian juga gitu kan. "Pak, ulun minta doa semoga ilmu yang ulun pelajari hari ini bisa ulun cerna dan ulun pahami." Jangan remehkan itu. Sekecil apapun doa dari orang tua untuk kebaikan anaknya, pasti akan Allah ijabah. Jangan remehkan. Begitu juga dengan guru-guru kita ya. Sekecil apapun doa yang beliau berikan kepada kita, itu akan dapat mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Misalkan, nak mudahan ikam lakas naik haji, mudahan ikam berilmu, mudahan ikam kawa kuliah ke tempat yang bagus. Itu doa yang remeh, tetapi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalian mungkin belum bisa merasakan itu karena kalian masih dalam tahap pendidikan, tapi ketika kalian sudah keluar dari sekolah, kalian akan merasakan itu. Itu hal yang sangat penting dibandingkan kita memahami seluruh pelajaran yang disampaikan oleh guru.
satu doa kecil dari guru tersebut untuk kita itu bisa lebih berharga. Maka dari itu, berbuat baik kepada orang tua dan kepada guru itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pelajar. Minta doa. Kita tidak bisa memahami pelajaran yang beliau sampaikan, minimal kita mendapatkan doa dari beliau. Semoga Ikam sukses, semoga Ikam punya keluarga yang baik. Kadang perkataan yang remeh, canda-candaan dari guru atau dari orang tua itu bisa diijabah oleh Allah. Misalkan kalian membantu Pak Haji Sarkawi membersihkan sampah, itu kemudian beliau sambat atau beliau ucapkan seperti ini, "Punak, Ikam kena jadi guru, Ikam yang gantikan aku di sekolah ini." Itu bisa kejadian loh, itu beneran bisa kejadian. Ketika beliau ucap itu bisa diijabah oleh Allah dan kita akan jadi guru PNS seperti yang beliau doakan itu. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dari itu banyak para santri itu lebih mementingkan doa dari kiainya dibandingkan mempelajari ilmu yang bertumpuk-tumpuk, karena sekecil doa dari kiai itu akan lebih cepat sampai ke hadapan Allah, lebih banyak berkahnya dibandingkan kita menghafal banyak kitab, menghafal banyak hadis, menghafal banyak ayat tetapi miskin adab ya. Adab kita kepada para guru kita dan kepada orang tua kita itu kecil. Itu kita hindari ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat dan patuh kepada orang tua dan kepada guru-guru kita. Kemudian, ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, laksanakanlah salat, perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wahai anakku, laksanakanlah salat, mengerjakan yang ma'ruf, ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Karena hal yang demikian itu adalah merupakan perilaku-perilaku yang baik ya. Sholat tidak ditinggalkan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, temannya ada yang berbuat mungkar ya dicegahnya gitu kan. Dia selalu menasehati temannya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Juga dia selalu bersabar, baik bersabar saat belajar, saat beribadah, kondisinya misalkan lagi kekurangan biaya untuk belajar, dia tetap bersabar dan tetap taat kepada orang tua dan gurunya. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat diutamakan. Apa kandungan ayat dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17 ini? Yaitu yang pertama, selalu mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana ayat sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23, bahwa perintah menyembah Allah Ta'ala merupakan hal yang sangat utama diajarkan kepada anak dan keturunan kita, dan menyekutukan Allah merupakan suatu kejaliman yang sangat besar ya. Di ayat yang sebelumnya, Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu Allah memerintahkan kepada kita agar tidak menyembah kepada selain Dia ya. Di ayat ini Allah menceritakan bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya. Yang pertama kali diucapkan Luqman kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mengsekutukan Allah. Yang kedua, yaitu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan. Mama tuh mengandung kita 9 bulan. Kita tuh menggendong adik kita aja sejam tuh udah capek tangannya, ya kan? Coba lihat ketika ibu kalian sedang hamil, kemudian periksa ke dokter, lihat berat bayinya itu berapa? Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo gitu kan, yang besar 4 kilo di bawah 9 bulan gak bisa dilepas-lepaskan, capek. Karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat, dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada mereka. Tiada balasan yang dapat seorang anak berikan kepada ibu sebanding dengan jasanya saat mengandung, melahirkan, merawat, hingga mengajari kita tentang kehidupan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan mentaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan mempersekutukannya. Bahkan jika orang tua kita berbeda agama sekalipun, sikap berbakti kepada orang tua harus tetap dilaksanakan untuk urusan duniawi dan kemanusiaan. Ya, ketika orang tua kita berbeda agama, misalkan kita tetap wajib taat jika itu berurusan dengan duniawi dan urusan kemanusiaan. Ya. Namun disuruh mamanya nukar uyah, ya tetap harus mau.
disuruh mengganti imamnya ke pasar, ya tetap harus mau. Jangan sampai menolak. Kita ini beda agama, jadi ulun kada hendak menaati pian. Tukar kan oh ya aja mama kehiga, tetap kada mau. Itu salah. Jika urusan dunia, kita tetap harus taat dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Kandungan yang keempat yaitu adalah selalu berbuat baik. Karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senantiasa maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, hal yang baik maupun hal yang buruk. Di dalam batu yang ada di tengah padang pasir, di penjuru dunia, hingga seantero alam semesta, Allah maha mengetahui hal tersebut. Bahkan, tidak ada daun yang jatuh kecuali atas pengetahuan Allah. Yang kelima, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebajikan yang tercemin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Ini adalah 5 kandungan dari Quran surah Luqman ayat 13 hingga ayat ke-17. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita karena durasi videonya yang lumayan agak panjang. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ilal liqa' ma'assalamah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.